Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Wiranata dengan stambuk N1C11601 angkatan 2016. Saat ini program mata kuliah di semester ini yaitu salah satunya sejarah Eropa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Renaissance yang mewakili kelompok 10. Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai konsekuensi dari usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, baik untuk memahami keadaan lingkungan sekitar dan keadaan lingkungan di kebudayaan masyarakat lain. Perkembangan ilmu pengetahuan itu melalui beberapa fase, yaitu fase dari zaman pra-Yunani kuno, kemudian zaman Yunani kuno, lalu zaman masa Renaissance, lalu zaman modern dan zaman kontemporer atau pada abad 20 Masehi hingga sekarang. Zaman Renaissance ditandai dengan adanya kebangkitan cara berpikir manusia pada saat itu, terutama di benua Eropa yang terlepas dari dogma-dogma agama atau dari pengaruh-pengaruh gereja. Zaman Renaissance merupakan zaman pencerahan ilmu pengetahuan di benua Eropa dan sekitarnya, ditandai dengan adanya penemuan-penemuan teknologi, kemudian ada beberapa kemajuan-kemajuan di beberapa bidang. Salah diantaranya adalah bidang astronomi, kemudian bidang perkembangan, bidang filsafat, dan bidang-bidang yang lain. Zaman Renaissance itu memiliki tokoh-tokoh yang dikatakan sangat berpengaruh pada masa itu. Contohnya seperti Galileo dan Galilei, lalu ada Johannes Kepler dan lain-lainnya. Maka kami dari kelompok 10 akan menjelaskan satu persatu bidang yang berkembang dan mengalami peningkatan di masa Renaissance. Itu diantaranya adalah sebagai berikut. Bidang astronomi. Astronomi akhir masa Renaissance didasarkan pada model geosentris yang dijelaskan oleh Claudius Ptolemus di zaman kuno. Mungkin sangat sedikit astronom dan astrolog yang benar-benar membaca Ptolemy Almagest yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dan Cremona pada abad ke-12. Sebaliknya, mereka perkenalan pada sistem Ptolemaios seperti De Sphaera Mundi dan Johannes de Scrobosco dan genre buku teks yang dikenal sebagai Theoria Planeterum. Peristiwa besar terakhir dalam astronomi Renaissance adalah karya Nicolaus Copernicus. Dia termasuk di antara generasi pertama astronom yang dilatih dengan Theoria Novale dan Epitom. Lalu tokoh-tokoh lain yang tidak kalah tenarnya seperti Bacon, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei yang menemukan pentingnya akselerasi dalam dinamika. Yang dimaksudkan dengan akselerasi adalah perubahan kecepatan baik dalam besarnya maupun dalam geraknya. Dia juga mula-mula menetapkan hukum benda yang jatuh. Bismillah. Jadi dalam dunia politik budaya Renaissance itu berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi yang bermakna konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik yang dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik, atau sistem sosialnya. Sejarawan sering berargumen bahwa transformasi intelektual ini adalah jembatan antara masa Renaissance dan sejarah modern. Meskipun Renaissance yang dipenuhi revolusi terjadi di banyak kegiatan intelektual serta pergolakan sosial dan struktur politik, filsuf politik yang paling terkenal adalah Niccolò Machiavelli yang berusaha menggambarkan kehidupan politik seperti yang benar adanya. Hal ini untuk dipahami secara rasional. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumardin dari kelompok 10. Baik, adapun pembahasan kami yaitu sistem pengetahuan pada masa Renaissance. Yang menjadi pusat kajian saya yaitu sistem pengetahuan pada sektor pertambangan pada masa Renaissance. Beberapa teknologi Renaissance
yang penting dalam perkembangan sektor pertambangan adalah yang pertama, kemajuan pertambangan dan metalurgi. Yang kedua, penemuan tanur sembur yang memungkinkan untuk diproduksi dalam jumlah yang signifikan. Yang ketiga, adanya penemuan sistem fake iron yang ditempa lebih halus dari tanur sembur menjadi besi batang. Selanjutnya, berkembangnya pabrik penggorengan sehingga memekanisasi produksi batang besi untuk pembuatan paku. Selanjutnya yang terakhir, sistem smelt mill, yaitu meningkatkan output timbal dibandingkan metode sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan hasil yang lebih produktif serta berkualitas dengan waktu yang lebih cepat. Itulah sedikit ulasan materi tentang sistem pengetahuan pada masa renaissance sektor pertambangan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti. Saya akan membawakan materi terkait bangkitnya ilmu alkimia. Alkimia adalah studi tentang transmutasi material melalui proses yang dapat dipandang sebagai cikal bakal ilmu kimia modern sebelum dirumuskannya metode alkimia. Kadang-kadang digambarkan sebagai bentuk awal kimia. Salah satu tujuan utama alkimis adalah menemukan metode pembuatan emas dari zat lain. Alkimia Eropa terus berlanjut seperti ini hingga terbitnya zaman Renaissance. Era ini juga menyaksikan menjamurnya penipu yang menggunakan tipuan kimiawi dan sulap untuk mendemonstrasikan transmutasi logam biasa menjadi emas, atau yang mengaku memiliki pengetahuan rahasia yang dengan modal awal yang sedikit untuk mencapai tujuan keuntungan yang amat sangat besar. Nama terpenting pada masa ini adalah Philippus Aurelius Paracelsus atau Theophrastus Bombantus von Hohenheim pada tahun 1493 sampai 1451 yang mencetak alkimia menjadi bentuk baru. Sekian itu saja materi yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya di sini lagi akan menjelaskan bagaimana sosial budaya di zaman Renaissance. Semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia dan penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu, menjadi pondasi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme adalah paham gerakan yang mendorong dihapuskannya agama dalam sendi publik kehidupan. Sekularisme menekankan agar urusan politik dilepaskan sama sekali demi pengaruh agama. Urusan agama dianggap sebagai urusan masing-masing individu dan tidak boleh ikut campur dengan urusan yang bersifat umum. Paham inilah yang merupakan awal mula lahirnya liberalisme, muncul dan menjadi senjata bangsa Eropa dan menguasai dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang sosial budaya di zaman Renaissance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang Renaissance atau pembaruan teori arsitektur. Renaissance kerap kali disebut sebagai Italian Renaissance yang dimulai pada abad 15 Masehi. Menurut beberapa pandangan, perkembangan yang sama sudah ada di Eropa sebelum abad 15 Masehi. Era Renaissance ini disebut juga Early Modern. Pembangunan dari abad pertengahan lebih bertuju pada bagaimana geometri menjadi penghubung antara cahaya dengan keberadaan material, yang kemudian dikreasikan sebagai bangunan yang memiliki karakter eksistensi yang kuat. Hubungan ini yang kemudian menyadari manusia mempresentasikan khasana baru ke dalam arsitektur Renaissance. Renaissance juga menyebar ke Prancis akhir abad 15 Masehi. Ketika Charles ke-8 kembali di tahun 1496, gaya bangunannya bisa kita lihat pada Château d'Ambos yang sangat kental dengan gaya Renaissance. Beberapa arsitek yang cukup terkenal bisa kita lihat ciri bangunannya seperti Giacomo Vignola dan Pierre Lescot dan lain sebagainya adalah sebagian dari arsitek yang menginspirasikan ide-ide baru di masa Renaissance atau masa pembaruan arsitektur.
Demikianlah apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang telah teman-teman saya bacakan sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap dan evolutif. Oleh karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik, karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Periodisasi perkembangan ilmu itu bisa dibagi ke dalam 6 zaman, yakni zaman Yunani kuno, zaman pra-Yunani kuno, Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, modern, dan kontemporer. Sekian dan terima kasih.